Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wail artinya jurang wail di neraka atau celaka. Dalam Al-Quran wail 36 kali. Sedangkan wailah artinya juga celaka dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di antara orang-orang yang celaka disebutkan dalam Al-Quran pertama kali ialah fawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis buku, menulis kitab, menulis tulisan-tulisan yang sebenarnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Tujuan mereka adalah untuk mengkomersilkan tulisan mereka, mengkomersilkan buku mereka. Yakni tangan mereka ini menulis catatan-catatan yang palsu, catatan-catatan yang fiktif, catatan-catatan yang kha' adalah dosa tangan, dosa pemikiran. Di dalam medsos banyak orang menulis tulisan-tulisan yang tidak dibenarkan menurut agama, tidak dibenarkan menurut syariat, memfitnah sana, memfitnah sini, menghujat sana, menghujat sini, membuli sana, membuli sini, itu termasuk dosa tangan. Fawailun lilladina yaktubunal kitaba biaidihim. Itu dosa menulis catatan-catatan dengan tangan. Di antaranya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi ayat fawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi, ini ayat 79 surat Al-Baqarah. Kemudian ada lagi catatan-catatan tapi melalui lidah manusia. Al-Quran berbicara wailul likulli humasatil lumasah. Celaka bagi tiap orang yang suka menggunjing. Humazah itu banyak menggunjing, ahli menggunjing. Menggunjing sesama kiai, menggunjing sesama ulama, atau menggunjing dari orang awam ke ulama, atau ulama ke orang awam. Lumazah, banyak mencela, membuli, menghujat sana, menghujat sini. Lumazah, ini juga celaka bagi orang yang ahli menggunjing dan ahli mencela dan menghujat. Ini lebih dekat dengan dosa lidah. Jadi di medsos itu ada dua, kalau tidak lidah atau tangan. Maka saya sebutkan ayat pertama tadi adalah kejahatan melalui tangan manusia. Yang kedua, ini adalah kejahatan melalui lidah manusia. Dan kedua-duanya ini terjadi di media sosial. Di antaranya yang kita prihatinkan adalah menghujat para ulama,
membuli para kiai, membuli para habaib, membuli para sadah, apalagi menghujat, membuli, mencaci maki seorang ulama, sekaligus seorang habaib, seorang sayyid, seorang habib. Ini dosa yang sangat besar. Diucapkan melalui lidah, kemudian menulis di medsos dengan tangan, juga dosa tangan yang besar. Bagaimana akibat melakukan pembulian, caci maki, menghujat, menjelek-jelekan, memfitnah para ulama, para habaib, para sadah, para kiai dengan lidah atau dengan tangan. Pertama adalah orang yang melakukan bulian, hujatan terhadap para habaib, para sadah, para ulama, para kiai mendapatkan sebutan fasik. Itu pertama, kerugian pertama, akibat buruk pertama adalah mendapatkan gelar fasik. Al-Quran bicara, Al-Hujurat ayat 11, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jeleknya sebutan nama ialah al-fusuq, orang disebut fasik, ba'dal iman, sesudah punya iman. Meskipun dia beriman, tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, maka dia disebut fasik. Apa dosa-dosa yang disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 11? Yaitu mengejek, sukhriyah, mengejek kaum pria terhadap kaum pria yang lain. Padahal yang diejek bisa lebih baik daripada yang mengejek. Kaum wanita mencela kaum wanita yang lain. Padahal yang dicela, yang diejek, yang dibuli bisa lebih baik daripada yang membuli, daripada yang menghujat. Apalagi menghujat para ulama, menghujat para habaib, menghujat para kiai. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya baca di dalam tafsir Al-Jailani di surat Al-Hujurat ayat 11 tentang dosa-dosa yang disebutkan di situ. Ada lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 adalah mencaci maki. Wala talmizu anfusakum, yaitu mencaci maki, mencela. Kemudian wala tanabazu bil alqab, yaitu memanggil orang dengan sebutan gelar yang menyakitkan. Memanggil orang, menyebut seseorang dengan sebutan yang menyakitkan, julukan-julukan yang menyakitkan. Syekh Abdul Qadir mengatakan, wa innama nuhitum amma nuhitum, dan sesungguhnya kamu sekalian dilarang dari apa yang kamu sekalian dilarang, yaitu dosa-dosa yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi, li'annahu min jumlatil fusuq wal isyan, karena itu termasuk sejumlah kefasikan dan kemaksiatan. Al-mustalzim li'anwa'il khaybah wal khirman, yang bisa membawa, mengharuskan, mustalzim, mengharuskan, li'anwa'il khaybah, terjadinya berbagai macam kegagalan. Orang yang membuli itu banyak yang gagal. Gagal dalam hidupnya, gagal dalam cita-citanya, gagal dalam ilmunya, wal khirman, dan terhalang, tidak mendapatkan barokah, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan keharmonisan, wal hirman.
al-mustalzimi li anwa'il khaybah wal khirman, al-musqiti lil muru'ah, dan menggugurkan muru'ah, prawira, yakni sopan santun juga hilang, adab tata krama juga hilang, wal adalah, keadilan juga hilang, karena sentimen, kebencian, fanatisme, menghujat sana, menghujat sini, itu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Tafsir Jailani. Kemudian yang kedua adalah akumulasi dosa. Kalau tadi disebutkan di Tafsir Jailani jilid 5. Jilid 5 halaman 2526. Yang kedua ialah berakibat buruk akumulasi dosa. Menumpuk dosa, mengumpulkan dosa. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad Ibn Hanbal di jilid 7, hadis nomor 19.177. Imam Ahmad mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam sunnah yang buruk, perilaku yang buruk, contoh yang buruk, kana alihi wisruha, orang itu mendapatkan dosa. Dia membuli kiai, dia membuli para sayyid, dia membuli para habaib, dia dapat dosa. Kana alihi wisruha. Kemudian orang lain menjadi tidak mengikuti para kiai. Orang lain menjadi jauh dari para habaib. Orang-orang menjadi jauh dari para sadah. Orang-orang menjadi jauh dari para ulama. Akhirnya orang-orang itu tidak mendapatkan nasihat para ulama, tidak mendapatkan nasihat para habaib, para sadah. Banyak dosa dilakukan oleh orang umum. Apa yang terjadi? Wa wizru man amila biha min ba'dih. Maka dia juga mendapatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencontoh, yang mengikuti perbuatannya. Dia membuli di medsos para habaib, para kiai, kemudian dia dapat dosa. Lalu diviralkan orang lain. Dia dapat dosa lagi. Di-share ke orang lain, dapat dosa lagi. Diviralkan lagi, dapat dosa lagi. Akhirnya menumpuk akumulasi dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjadi status seburuk-buruknya hamba Allah. Dia orang berstatus seburuk-buruknya hamba Allah. Juga sama saya baca dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Kalau ini di jilid 6, hadis nomor 18.020. Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syiraru ibadillah, seburuk-buruknya hamba Allah, al-masya'ud bin namimah, orang yang selalu berjalan di atas muka bumi dengan adu domba, mengfitnah para ulama, mengfitnah para habaib. Al-masya'ud bin namimah, orang-orang yang berjalan dengan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, kata Rasulullah SAW, al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan
antara yang mencintai dan yang dicintai. Semula orang mencintai para habaib, semula orang mencintai para ulama, semula orang mencintai para kiai dengan hujatannya, dengan buliannya, maka jauh akhirnya benci terhadap para habaib, benci terhadap para ulama, benci terhadap para kiai. Al-baghun al-bura'a, yang mencari-cari orang yang bersih. Orang yang bersih tidak salah. Sayyid tadi tidak salah, habaib tadi tidak salah, kiainya tidak salah, ulamanya tidak salah, tapi dicari-cari. Al-baghun, orang yang mencari-cari. Al-bura'a, orang-orang yang bersih, dicari-cari apanya? Al-anata, dicari-cari dosa dan kesalahannya. Akibat buruk yang keempat adalah menjadi musuh perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin mengalahkan Allah. Saya baca di dalam hadis Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari, dengan syarahnya Fathul Bari di rumah kami ada beberapa syarah Sahih Bukhari, ada syarah Al-Kirmani juga ada syarah Bukhari Umdatul Qari, ada syarah Bukhari Sahih Bukhari Irsyadus Sari, juga ada syarah Sahih Bukhari yang besar di sini At-Tawdih, syarah Al-Jami'is Sahih. Kemudian juga ada syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Kemudian ada syarah Sahih Bukhari Faidul Bari. Ada semua di perpustakaan kami, alhamdulillah. Dan yang keempat, ini kebetulan kami membaca yang dari Fathul Bari. Hadis Sahih Bukhari nomor 6502. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Al-Qudsinya berfirman, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka sungguh aku umumkan, maka sungguh aku beritahukan kepadanya bil harbi, dengan perang. Menyakiti kekasih Allah, menyakiti habaib, menyakiti para sadah, menyakiti para ulama, menyakiti para kiai yang menjaga, melestarikan dan mendidik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disakiti, maka orang yang menyakiti adalah orang yang musuh perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku beritahukan kepadanya dengan peperangan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Fathul Barinya di jilid 11 halaman 414, kemudian di halaman 416, beliau mengatakan, al-muradu biwaliyillah, yang dimaksudkan dengan walinya Allah, al-alimu billah, orang yang mengerti Allah. Mengerti Allah, mengerti tafsir Al-Quran, mengerti sunnah Rasulullah SAW, mengerti akidah, mengerti tauhid, mengerti tasawuf, mengerti tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, mengerti ilmu nafsi al-islami, ilmu jiwa Islam. Al-muwadib ala ta'atihi, al-alimu billahi, al-muwadibu ala ta'atihi, dan melanggengkan taat kepada Allah. Orang yang kekasih Allah ialah orang yang alim, mengerti Allah,
dan melanggengkan taat kepada Allah, al-mukhlisu fi ibadatihi, dan ikhlas ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat buruk yang kelima, mendapatkan akibat buruk dari doa para habaib, para sadah, para kiai, para ulama yang mendoakan buruk terhadap orang yang menyakitinya. Kenapa? Karena dalam hadis yang sama tadi, hadis Sahih Bukhari nomor 6502, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, disampaikan Rasulullah SAW, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan apabila waliku, kekasihku, ulama, habaib, sadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila memohon kepadaku, la'u'tiyannahu, tentu aku sungguh akan memberi apa yang dia minta. Wala ini ista'aza bi, dan sungguh apabila dia minta perlindungan kepadaku, la'u'izannahu, sungguh aku akan melindunginya. Akibat buruk yang keenam, matinya hati. Mautul qalbi. Orang yang menghujat para habaib, para sadah, para kiai, itu bisa terjadi mautul qalbi. Hatinya mati. Dari positif ke negatif. Dari yakin menjadi ragu. Dari tenang menjadi gelisah. Dari bahagia menjadi tertekan dan menderita. Hatinya mati. Asalnya mudah menerima nasihat jadi menolak nasihat. Asalnya tawaduk menjadi sombong. Asalnya lembah menjadi keras kepala. Pokoknya matinya hati. Asalnya dari lingkungan yang baik beralih di lingkungan yang buruk. Asalnya menjaga wibawa, berbicara wibawa, bersikap wibawa, kemudian arogan, banyak guyon yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, dan keluar kata-kata yang tidak mendidik pada dirinya sendiri dan tidak mendidik pada orang lain. Nah, ini juga diingatkan oleh seorang ulama besar, Ibnu Asakir, dalam kitabnya Tabyinu Kizbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Beliau bernama Ibnu Asakir, yang punya kitab ini Ibnu Asakir. Punya kitab Tarikh Madinah Damaskus 80 jilid. Ada di rumah. Kami sering baca kitab itu. Tarikh Madinah Damaskus. Sejarah Madinah Damaskus 80 jilid. Di dalam kitab ini Tabyinu Kizbil Muftari, saya baca di halaman 18. Beliau mengatakan, wa'lam ya akhi, dan ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallah wa iyyaka limardati, semoga kita dan kamu diberi taufik mendapatkan ridha Allah. Wa ja'alana mimman yahsyah, dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang takut kepadanya. Wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan menjadi orang yang takwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ketahuilah anna luhumal ulama rahmatullahi alaihim masmumah, sesungguhnya daging-daging para ulama, apalagi ulama habaib, apabila digunjing seseorang
dicaci maki seseorang, kan orang itu sama dengan makan dagingnya ulama. Membuli para ulama, apalagi ulama habaib, itu sama saja memakan daging seorang ulama sekaligus habaib. Dan kata beliau, dagingnya ulama rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati para ulama, masmumah, beracun. Wa adatullahi fi hadki astari muntakisihim. Kebiasaan Allah. Wa adatullah fi hadki astari muntakisihim. Di dalam merobek tabir-tabir orang-orang yang mencari kekurangan para ulama. Orang-orang yang mencari kekurangan para habaib sadah, para kiai. Kebiasaan Allah ketika menghukum mereka, memberi sanksi kepada mereka, maklumah, diketahui. Apa sanksinya? Hatinya mati. Hatinya mati. Ini bahayanya. Kemudian beliau mengatakan, li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bara' amruhu 'azim. Li'annal waqi'ata fihim, karena sesungguhnya mencela beliau-beliau para habaib, para sadah, para ulama, bima hum minhu bara', dengan apa yang tidak bukti, yang beliau-beliau ini bersih dari tuduhan-tuduhan itu, beliau-beliau ini bersih dari sangkaan-sangkaan itu. Apabila itu terjadi bulian, hujatan, amruhu azim, ini perkara besar. Kemudian yang ketujuh, membawa penderitaan dan kecelakaan. Saya baca di dalam hadis sahih Muslim dengan syarah takmilah Fathil Mulhim, karya seorang profesor hadis dari Karachi, Pakistan, guru besar, Khadimul Hadis An-Nabawi di Jami'ah Darul Ulum, di Universitas Darul Ulum Karachi, Pakistan. Beliau adalah Muhammad Taqi Al-Usmani. Muhammad Taqi Al-Usmani ini perlu diketahui adalah murid yang sangat dijunjung tinggi, dimuliakan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Sampai beliau, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, itu menulis satu kitab khusus, sanad yang diterima oleh Muhammad Taqi Al-Usmani dari Ustadz Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, takmilah Syarah Sahih Muslim, takmilah Fathil Mulhim bi Syarhi Sahih Al-Imam Muslim, hadis nomor 4103, diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amrin bin Nufail. Beliau ini dituduh, diperkarakan oleh seorang wanita bernama Arwa, bahwa beliau ini mengambil sebagian tanahnya Arwa yang sekarang dipakai rumah beliau, sahabat Nabi Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Padahal beliau ini tidak terbukti mengambil
tanah miliknya arwah. Karena beliau ini berhati-hati, seorang yang wirai, seorang yang zahid, seorang yang menjaga dari rezeki haram. Beliau bahkan menceritakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain yang bukan haknya, diancam oleh Allah akan dikalungi. Sejengkal yang diambil itu, sejengkal tanah yang diambil itu akan dikalungkan pada orang yang mengambilnya, yang merampasnya. Sejengkal dimulai dari 7 bumi. Sejengkal dari seluruh 7 bumi. Pada hari kiamat. Maka beliau difitnah oleh arwah. Disengketakan oleh arwah. Dituduh oleh arwah mengambil tanahnya. Maka beliau berdoa, Allahumma in kanat kazibatan fa'ami basaraha. Di dalam Sahih Muslim. Ya Allah, jika arwah ini bohong, fa'ami basaraha, maka jadikan arwah ini buta mata. Kemudian waj'al qabraha fi dariha, dan jadikan kuburannya arwah ini di rumahnya sendiri. Doanya itu. Doanya seorang ulama yang disakiti, yang dibuli, yang difitnah. Dan jadikan kuburannya arwah ini di rumahnya sendiri. Akhirnya ada seseorang melihat arwah amya, buta. Akhirnya menjadi buta. Taltamisul judur, meraba-raba tembok. Kalau dia berjalan menggerayangi tembok karena buta. Mencari-cari dan meraba-raba posisi dinding. Seraya dia mengatakan, asobatni dakwatu Sa'id bin Zaid. Aku kena dampak buruk didoakan oleh Sa'id bin Zaid. Fabainama hiya tamshi, suatu saat arwah ini berjalan fiddari, di rumahnya sendiri. Marat ala bi'rin fiddar, dia lewat di sumurnya rumah sendiri, di sumur rumahnya sendiri. Fawaqa'at fiha, maka dia jatuh di dalam sumurnya sendiri, meninggal dunia. Fakanat qabraha, maka sumurnya itu menjadi kuburannya sendiri. Sumur yang di rumahnya persis seperti doanya Sa'id bin Zaid. Di dalam syarahnya Takmilah Fathul Mulhim membuktikan bahwa Sa'id bin Zaid tidak mengambil tanahnya arwah. Karena dibuktikan ketika terjadi banjir di jurang Aqiq, iz salal aqiqu bisailin, ketika jurang Aqiq sedang banjir, banjir yang besar, lam yasil mislahu qattu, tidak pernah banjir sebesar itu. Fakashafa anil haddi, maka banjir itu membuka batas tanah, maka batas tanah menjadi tampak. Alladzi kana yakhtalifani fihi, yang dipermasalahkan, yang menjadi perselisihan antara Sa'id bin Zaid dan arwah. Ternyata begitu didatangi oleh banjir dan kemudian batas tanah itu kelihatan, faida Sa'idun qad kana fi dalika shadiqa, ternyata Sa'id yang benar. Sa'id yang benar. Walam talbas illa syahran, akhirnya arwah tidak sampai berdiam diri kecuali hanya 1 bulan. Hatta amiyat,
sehingga arwah itu mengalami buta. Jarak 1 bulan buta. Sampai akhirnya jatuh di sumurnya sendiri, sumur rumahnya sendiri, dan meninggal dunia. Ini ada catatan di Syarah Takmilah Fathul Mulhim. Akibat yang ke-8 adalah dikhawatirkan su'ul khatimah. Mati dengan keadaan buruk. Su'ul khatimah. Jeleknya akhir hidup. Mati dalam keadaan buruk. Karena apa? Lidahnya, tangannya membuli para habaib, para sadah, para ulama, para kiai. Akhirnya mengkhawatirkan su'ul khatimah. Matinya buruk. Ini terjadi. Saya baca di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah. Kitab Ad-Durarul Kaminah, Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah As-Saminah. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di jilid 3 halaman 486. Diceritakan ada seorang hakim agung, seorang ahli fikih, bahkan mensyarah kitab Tambih sekitar 20 jilid. Kemudian beliau ini banyak santrinya di Yaman. Muridnya banyak dari negeri Yaman. Wafat tahun 791. Orang ini seorang hakim agung. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang menyaksikan, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Menyaksikan orang ini meninggal di Zabid. Zabid itu di Yaman. Annahu syahadahu inda wafatihi. Muhammad bin Abi Bakar melihat hakim agung itu ketika meninggal dunia di Zabid di Yaman. Wa qadin dala alizanuh. Lidahnya menjelujur. Lidahnya keluar, menjelujur panjang. Waswadda, dan lidahnya menjadi hitam. Pas mati itu. Lidahnya menjelujur panjang dan menjadi hitam. Apa analisa para ulama? Fakanu yarawna anna dalika bisababi kasrati waqi'atihi. Maka para ulama, orang-orang umum melihat kejadian itu. Seorang hakim agung, juga seorang ulama. Tapi kenapa matinya? Lidahnya menjelujur keluar panjang dan lidahnya menjadi hitam. Karena saking banyaknya mencaci maki. Bisababi kasrati waqi'atihi. Disebabkan banyak, sering mencaci fi Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Yaitu mencaci Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Mencaci satu kali saja tidak baik dan tidak boleh, apalagi sering mencaci, sering membuli lewat lidah atau lewat tangan. Ini orang lidahnya menjelujur, hitam, meninggal dunia karena sering mencaci Syekh An-Nawawi. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.